Shalom anak-anak Bapak. Selamat pagi, selamat siang buat anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS yang baik. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kita seni budaya, seni musik. Nah, anak-anak Bapak kelas 11 IPA dan IPS, kita masih melanjutkan materi pembelajaran kita tentang menggubah atau mengaransemen musik. Nah, masih ingat kan apa itu menggubah atau mengaransemen musik? Masih ingat? Ya, betul. Ya, menggubah atau mengaransemen musik itu adalah suatu kreativitas musik yang didasarkan pada komposisi musik yang sudah ada sebelumnya. Ya, atau bisa dikatakan mengulang kembali karya musik orang lain dengan memunculkan gaya baru, unsur baru di karya musik orang lain tersebut atau karya musik kita, ya, dengan tidak menghilangkan esensi lagu tersebut. Nah, itulah aransemen, ya, atau menggubah musik. Harus ingat, nakku. Nah, sekarang materi kita itu adalah jenis-jenis aransemen musik. Ya, apakah bisa melihatnya anak-anak Bapak? Jenis-jenis aransemen musik. Ya. Nah, di sini Bapak kasih poin dan penjelasannya akan Bapak jelaskan. Ya, di sini judulnya saja, tapi penjelasannya akan Bapak jelaskan, makanya simak baik-baik. Ya, nah baik. Jenis-jenis aransemen itu ada 3, terdiri dari 3, ya. Yang pertama, ya, mari kita dengarkan. Yang pertama itu adalah aransemen vokal. Anak-anak Bapak, kalau dikatakan vokal dalam musik berarti itu apa? Ya, suara manusia. Vokal ini suara manusia. Ya, kalau dalam musik itu berarti penyanyinya, vokalnya, ya. Nah, ini bagian vokal ini bisa diaransemen, ya. Ya. Jadi aransemen vokal ini khusus mengaransemen atau menggubah hanya vokalnya saja. Di aransemen bisa menjadi 2 suara, 3 suara, atau 4 suara, ya. Nah, melodi lagunya yang dinyanyikan oleh si penyanyi bisa kita aransemen kan menjadi 2 suara atau 3 suara atau 4 suara. Jadi semacam paduan suara jadinya. Tapi hanya vokalnya saja, ya, tanpa instrumen atau alat musik. Ya, nah itulah dia. Itulah yang disebut dengan aransemen vokal. Mengaransemen, menggubah musik hanya vokalnya saja menjadi 2 suara, 3 suara, atau 4 suara. Yang kedua itu adalah aransemen instrumen. Nah, kalau berbicara tentang instrumen berarti itu alat musiknya saja tanpa vokal, ya. Nah, mengaransemen instrumen artinya mengaransemen hanya bagian alat musik saja. Alat musik yang kita pakai apa? Nah, begitu, ya kan? Jadi, untuk menyusun aransemen instrumen kita harus menyesuaikan dengan alat-alat musik yang dipergunakan. Semakin lengkap alat musik yang digunakan, semakin banyak pula kemungkinan variasi yang dapat diciptakan dalam mengaransemen musik kita itu. Nah, ingat, ya. Nah, itulah dia aransemen instrumen. Yang ketiga, aransemen campuran, ya. Nah, campuran itu antara vokal antara vokal dan instrumen, ya. Aransemen campuran adalah aransemen vokal dan instrumen. Jadi
yang kita aransemen adalah vokal dan instrumen. Ya, vokal dan instrumen. Teknik yang dilakukan ialah vokalnya menggabungkan dua jenis aransemen yang telah ada. Dalam aransemen campuran pada umumnya yang ditonjolkan adalah vokalnya. Ya, ingat kalau mengaransemen campuran yang harus kita utamakan, kita tonjolkan adalah vokalnya. Sedangkan instrumennya berfungsi hanya untuk pengiring dan memeriahkan saja. Ya, jadi aransemen campuran itu adalah vokal dan instrumen yang diaransemen, yang diubah, ya, menjadi satu komposisi musik yang baru. Ya, nah, jadi demikianlah anak-anak, Bapak penjelasan Bapak tentang jenis-jenis aransemen ini. Ya, nah, yang 3 ini saja materinya. Maka yang menjadi tugas kamu, catat ya, yang menjadi tugas kamu adalah sebutkan dan jelaskanlah apa-apa saja jenis-jenis aransemen musik. Sebutkanlah dan jelaskanlah apa-apa saja jenis aransemen musik tersebut. Nah, tadi yang Bapak jelaskan itulah yang menjadi tugasmu ya, yang ini. Nah, tulislah itu di buku tulismu, kemudian hasilnya kamu kirimkan ke classroom kita. Bapak kasih tenggat waktunya 1 minggu mulai dari sekarang. Terima kasih, sampai sekian dulu perjumpaan kita. Semoga kamu sehat-sehat saja, tetap di rumah. Salam sehat.